Membuka tirai kisah, kita sering disuguhi alur maju yang linier, dari awal menuju akhir, sebuah perjalanan yang akrab dan nyaman. Namun, pernahkah terbayang jika narasi itu berani menentang gravitasi waktu, memutar balik setiap detik, setiap peristiwa, hingga kita menyaksikan resolusi sebelum konflik, konsekuensi sebelum sebab? Ini bukan sekadar eksperimen naratif. Ini adalah seni bercerita yang memukau, sebuah tarian intelektual yang menantang persepsi kita tentang waktu dan takdir. Dalam dunia sinema, ada sebuah genre yang dengan berani melakukannya. Alur terbalik. Film-film ini memaksa kita untuk merangkai kepingan puzzle dari akhir menuju awal. Sebuah pengalaman yang mendebarkan sekaligus mencerahkan, mengubah cara kita memahami sebuah cerita secara fundamental. Ini bukan hanya tentang plot twist. Ini adalah revolusi dalam penceritaan. Daya tarik utama alur terbalik terletak pada kemampuannya untuk mengubah pasifnya penonton menjadi partisipan aktif. Kita tidak lagi hanya disuapi informasi. Sebaliknya, kita dipaksa untuk menjadi detektif, menganalisis setiap adegan, setiap dialog, mencari petunjuk yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu, atau lebih tepatnya, masa lalu dengan masa kini yang sudah kita saksikan. Ini adalah teka-teki raksasa yang secara progresif terurai ke belakang, mengungkapkan motif, kebohongan, dan kebenaran yang tersembunyi. Sensasi eureka saat potongan-potongan itu akhirnya pas, meskipun dalam urutan yang tidak biasa, adalah pengalaman yang tak tertandingi. Ini adalah tarian antara chaos dan keteraturan, sebuah undangan untuk melihat dunia dari perspektif yang sama sekali baru, mengubah pemahaman kita tentang sebab dan akibat. Salah satu mahakarya paling ikonik yang menggunakan teknik ini adalah Memento, karya Christopher Nolan. Film ini bukan hanya sekadar menggunakan alur terbalik, ia hidup dan bernafas dalam strukturnya. Kita disajikan dengan seorang protagonis yang menderita amnesia antrograde, tidak dapat membentuk ingatan baru, sehingga setiap 10 menit dunianya diriset. Untuk memahami kisahnya, kita harus merasakan kebingungan yang sama dengannya. Setiap adegan dimulai dari akhir peristiwa sebelumnya, memaksa kita untuk mengidentifikasi siapa, apa, dan mengapa sebelum kita benar-benar tahu apa yang terjadi. Ini adalah masterclass dalam empati naratif, di mana bentuk dan isi menyatu dengan sempurna, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan tentang pencarian kebenaran di tengah kekacauan memori yang fragmentaris. Struktur nonlinear Memento adalah kunci untuk memahami kegelisahan Leonard. Kita secara konstan merasakan disorientasi yang sama dengannya. Sebuah kebingungan yang tak berujung tentang apa yang baru saja terjadi. Dengan memulai setiap segmen di masa kini, kemudian mundur ke masa lalu terdekat, Nolan memaksa kita untuk mengisi kekosongan, merangkai setiap insiden secara mental dari belakang. Ini bukan hanya sebuah gimmick, ini adalah refleksi cemerlang dari kondisi mental karakter utama. Plotnya menjadi cermin dari perjuangan Leonard, di mana informasi baru seringkali datang setelah kita melihat konsekuensinya, mengubah makna adegan yang sebelumnya kita anggap sudah kita pahami. Ini adalah cara yang brilian untuk membuat penonton mengalami plot, bukan hanya mengkonsumsinya. Irreversible oleh Gaspar Noé adalah contoh lain yang jauh lebih brutal namun sama efektifnya dalam menggunakan alur terbalik. Film ini dimulai dengan akibat yang paling mengerikan, sebuah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan, dan perlahan mundur untuk menunjukkan bagaimana serangkaian peristiwa tak terduga dan pilihan-pilihan kecil yang tampaknya tidak relevan mengarahkan pada tragedi tersebut. Dampak emosionalnya luar biasa. Kita menyaksikan penderitaan sebelum kita memahami akar penyebabnya. Sebuah pengalaman yang sangat tidak nyaman namun kuat. Dengan menampilkan kekejaman di awal, film ini tidak mencoba membangun ketegangan tentang apa yang akan terjadi, melainkan bagaimana hal itu terjadi, mengubah fokus penonton dari apa menjadi mengapa dan bagaimana. Ini adalah meditasi mengerikan tentang takdir dan pilihan. Mengapa seorang sineas memilih alur terbalik? Tujuan utamanya seringkali bukan untuk membingungkan, melainkan untuk memperdalam pemahaman dan dampak emosional. Dengan mengungkap konsekuensi terlebih dahulu, film-film ini membalikkan harapan kita tentang narasi, memaksa kita untuk mempertanyakan asumsi dan memproses informasi dengan cara yang berbeda. Ini adalah strategi untuk membangun misteri dan ketegangan secara unik, di mana apa yang terjadi selanjutnya diganti dengan apa yang terjadi sebelumnya atau mengapa ini terjadi.
Alur terbalik mengubah pengalaman menonton dari sekedar menikmati cerita menjadi latihan mental yang intens, sebuah eksplorasi kompleksitas sebab akibat, dan seringkali keironisan takdir yang tak terindahkan. Efek psikologis pada penonton sangat mendalam. Saat kita terbiasa dengan narasi linier yang membangun menuju klimaks, alur terbalik justru memulai dari titik puncak atau bahkan setelahnya, kemudian mengurai benang-benang yang terpilin. Ini memicu rasa ingin tahu yang kuat, sebuah dorongan intrinsik untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Otak kita secara alami terus mencoba merangkai urutan kronologis, meskipun film menolak untuk memberikannya secara langsung. Ketidaknyamanan kognitif ini justru menjadi bagian dari daya tarik, mendorong kita untuk lebih terlibat, lebih memperhatikan setiap detail, karena setiap fragmen informasi memiliki potensi untuk mengubah seluruh perspektif kita tentang apa yang telah kita saksikan. Ini adalah permainan pikiran yang memikau. Di film-film berteknik alur terbalik, musik dan elemen visual menjadi krusial. Musik seringkali digunakan untuk mengikat berbagai segmen waktu, menciptakan kontinuitas emosional meskipun narasi bergerak mundur. Tone warna, pencahayaan, dan desain produksi juga berperan besar dalam membedakan periode waktu yang berbeda atau menandakan pergeseran dalam pemahaman karakter. Terkadang elemen visual yang sama muncul berulang kali, tetapi dengan konteks yang berubah, memberikan penonton petunjuk visual untuk merangkai kisah. Ini adalah sinergi arti yang memukau. Salah satu efek paling menarik dari alur terbalik adalah dekonstruksi klimaks. Dalam narasi konvensional, klimaks adalah puncak ketegangan, titik di mana semua konflik bertemu dan diselesaikan. Namun dalam alur terbalik, kita mungkin sudah menyaksikan resolusi atau klimaks di awal. Film kemudian mundur untuk menunjukkan bagaimana karakter sampai pada titik tersebut. Ini mengubah fokus dari apa yang terjadi menjadi bagaimana ini bisa terjadi atau apa yang menyebabkan semua ini. Ketegangan beralih dari antisipasi masa depan menjadi introspeksi masa lalu, menggali lapisan-lapisan peristiwa yang membentuk momen krusial yang sudah kita saksikan. Ini adalah cara yang cerdik untuk mempertahankan ketegangan dan membuat setiap detail yang diungkapkan secara retrospektif terasa signifikan. Dengan melihat akibat sebelum sebab, alur terbalik memiliki kekuatan unik untuk mengungkap motivasi karakter. Kita melihat tindakan mereka yang ekstrim, tragis, atau bahkan heroik di awal, dan kemudian film mundur untuk menunjukkan perjalanan emosional, pilihan-pilihan kecil dan peristiwa-peristiwa yang membentuk siapa mereka dan mengapa mereka bertindak seperti itu. Ini bisa sangat mengharukan atau membuat kita marah, karena pemahaman kita tentang karakter terus bergeser. Terkadang, karakter yang kita anggap antagonis di awal ternyata memiliki latar belakang yang menyedihkan yang mengubah pandangan kita sepenuhnya saat kita mundur ke masa lalu mereka. Ini adalah perjalanan empati yang mendalam, memaksa kita untuk melihat manusia dalam segala kompleksitas dan kontradiksinya. Alur terbalik juga seringkali menjadi wadah yang sempurna untuk mengeksplorasi tema-tema filosofis seperti takdir dan kehendak bebas. Saat kita menyaksikan hasil akhir yang sudah ditentukan, dan kemudian mundur melalui peristiwa-peristiwa yang mengarahkan kepadanya, kita terpaksa merenungkan apakah karakter benar-benar memiliki pilihan, ataukah mereka hanya mengikuti jalur yang sudah diatur oleh waktu. Pertanyaan tentang jika saja menjadi sangat relevan. Adakah titik di mana tragedi bisa dihindari? Atau apakah setiap langkah, setiap keputusan kecil adalah bagian tak terpisahkan dari takdir yang sudah terangkai? Ini mendorong refleksi mendalam tentang sifat eksistensi, memberikan film sebuah lapisan intelektual yang kaya di luar sekedar hiburan visual. Penting untuk membedakan alur terbalik murni dari narasi non-linier secara umum. Banyak film menggunakan flashback atau lompatan waktu, tapi mereka masih mempertahankan narasi utama yang bergerak maju. Alur terbalik di sisi lain menjadikan seluruh struktur naratifnya bergerak mundur, episode demi episode, dari akhir ke awal. Ini bukan sekadar alat stylistik, ini adalah fondasi yang membentuk pengalaman penonton. Flashback memberikan konteks tambahan, sementara alur terbalik membangun inti cerita itu sendiri dari konsekuensi. Perbedaan ini krusial dalam memahami bagaimana sineas memanipulasi waktu dan informasi untuk menciptakan efek dramatik yang berbeda, memaksa kita untuk terus-menerus menyesuaikan pemahaman kita. Alur terbalik paling sering ditemukan dalam genre thriller, misteri, dan drama, di mana teka-teki dan pengungkapan kebenaran adalah elemen sentral. Dalam thriller, ia meningkatkan ketegangan karena kita sudah tahu hasilnya tapi tidak tahu bagaimana itu terjadi. Dalam misteri, setiap petunjuk yang terungkap di masa lalu menjadi kunci untuk memahami peristiwa di masa kini. Dan dalam drama,
Ia memberikan lapisan emosional yang mendalam, memungkinkan kita untuk menghargai momen kebahagiaan yang singkat atau melihat penderitaan dengan perspektif yang baru. Namun beberapa sineas berani bereksperimen dengan genre lain seperti komedi gelap atau horor, menunjukkan fleksibilitas teknik ini dalam mengguncang ekspektasi genre tradisional. Garis tipis antara kebingungan yang membuat frustasi dan keterlibatan yang mencerahkan adalah tantangan terbesar bagi film beralur terbalik. Jika terlalu samar atau tidak konsisten, penonton akan merasa tersesat dan berhenti peduli. Namun, jika dieksekusi dengan cerdas, kebingungan awal berubah menjadi sensasi penemuan di mana setiap kepingan puzzle yang jatuh ke tempatnya memberikan kepuasan intelektual yang besar. Ini menuntut kesabaran dari penonton dan kepercayaan pada visi sutradara. Pengalaman menonton menjadi sebuah tarian interaktif di mana penonton aktif berpartisipasi dalam pembentukan narasi, bukan hanya penerima pasif. Ini adalah permainan pikiran yang menantang pikiran, bukan hanya hiburan ringan. Ini film-film beralur terbalik, adegan-adegan yang paling berkesan seringkali adalah yang maknanya berubah drastis setelah kita memahami konteks